Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofira Febiani dari Universitas Pekalongan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pemecahan Masalah Berdasarkan Langkah Polya ditinjau dari prestasi belajar siswa kelas 8 sekolah menengah. Latar belakang dari penelitian saya, menurut Yunanto, dalam Gumilang tahun 2016, matematika adalah materi yang mengajak anak untuk terlibat dalam hal logika dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan angka-angka. Pada kegiatan pembelajaran, siswa tidak hanya ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan dalam berhitung dan menghafal rumus. Namun, dalam pembelajaran matematika juga bertujuan untuk memecahkan masalah. Seringkali siswa berpandangan bahwa hasil akhirlah yang dibutuhkan, padahal yang terpenting adalah proses dalam memecahkan masalah. Berdasarkan wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 2 Bojong, menyatakan bahwa langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan siswa masih kurang tepat. Tidak semua siswa mampu memecahkan masalah sesuai prosedural. Kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika sangat berkaitan dengan prestasi belajar. Salah satu materi matematika yang diajarkan di SMP adalah aritmatika sosial. Dari latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul Analisis Pemecahan Masalah Berdasarkan Langkah Polya ditinjau dari prestasi belajar siswa kelas 8 sekolah menengah. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui besar persentase masing-masing kategori prestasi belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Bojong. Untuk yang kedua, untuk mengetahui besar persentase ketercapaian pemecahan masalah aritmatika sosial berdasarkan langkah polya pada siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Bojong. Yang ketiga, untuk mengetahui deskripsi ketercapaian pemecahan masalah aritmatika sosial berdasarkan langkah polya pada masing-masing kategori prestasi belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Bojong. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian saya, yaitu penelitian oleh Astutiani, Isnarto, dan Hidayah pada tahun 2019. Yang kedua, penelitian oleh Netriwati pada tahun 2016. Yang ketiga, penelitian oleh Mahardikawati, Mardiana, dan Setiawan pada tahun 2017. Yang keempat, penelitian oleh Saputri pada tahun 2019. Yang kelima, penelitian oleh Akbar dan kawan-kawan pada tahun 2018. Adapun persamaan dari penelitian saya dengan kelima penelitian terdahulu, yaitu terletak pada teori yang digunakan, yaitu menggunakan langkah polya, yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis hasil jawaban siswa. Perbedaan dari penelitian saya dengan kelima penelitian terdahulu terletak pada variabel lain yang digunakan, yaitu prestasi belajar. Juga terletak pada materi yang dikaji dan subjek yang diteliti. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Untuk sumber data primernya, dapatkan dari hasil tes dan wawancara. Untuk sumber data sekundernya, foto-foto pada saat pelaksanaan penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, menggunakan tes dan wawancara. Untuk keabsahan data, itu menggunakan triangulasi teknik. Adapun analisis data, menggunakan model Miles and Huberman, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama itu reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian. Yang pertama itu terkait tujuan penelitian yang pertama. Kategori prestasi belajar tinggi terdapat 9 siswa, atau 32,14% dari jumlah siswa. Untuk kategori prestasi belajar sedang, terdapat 12 siswa atau 42,86% dari jumlah siswa. Dan kategori prestasi belajar rendah, terdapat 7 siswa atau 25% dari jumlah siswa. Untuk hasil penelitian yang kedua, itu tentang ketercapaian langkah polya, bahwa terdapat 1 siswa belum bisa menggunakan langkah polya, terdapat 9 siswa yang dapat memecahkan masalah sesuai langkah polya sampai langkah ke-1. Terdapat 12 siswa yang dapat memecahkan masalah sesuai langkah polya sampai langkah kedua. Terdapat 6 siswa yang dapat memecahkan masalah sesuai langkah polya sampai langkah keempat. Dan tidak ada siswa yang dapat menyelesaikan
yang dapat memecahkan masalah sesuai langkah kuliah sampai langkah keempat. Untuk hasil penelitian yang ketiga, itu terkait dengan ketercapaian pemecahan masalah berdasarkan langkah kuliah dilihat dari masing-masing kategori. Yang pertama itu siswa dengan kategori prestasi belajar tinggi cenderung dapat memecahkan masalah sesuai langkah kuliah sampai langkah ketiga. Pada langkah pertama, siswa cenderung dapat memahami masalah dengan baik, dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan. Pada langkah kedua, siswa cenderung mampu mengidentifikasi strategi pemecahan masalah. Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan rumus yang digunakan. Pada langkah ketiga, siswa cenderung mampu melakukan langkah rencana pemecahan masalah. Siswa menstitusikan nilai yang diketahui dan melakukan perhitungan dengan tepat. Pada langkah keempat, terdapat siswa yang memeriksa kembali jawaban, namun tidak menginterpretasikan hasil yang diperoleh dalam lembar jawabnya. Ketercapaian pemecahan masalah pada siswa kategori prestasi belajar sedang cenderung lebih sedikit dibanding dengan siswa kategori prestasi belajar tinggi. Pada langkah pertama, siswa cenderung dapat memahami masalah dengan baik, dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan. Pada langkah kedua, terdapat beberapa siswa yang dapat mengidentifikasi strategi pemecahan masalah, namun tidak menuliskan dalam lembar jawab. Pada langkah ketiga, terdapat beberapa siswa yang dapat melakukan langkah rencana pemecahan masalah, akan tetapi salah dalam melakukan perhitungan. Pada langkah keempat, siswa tidak memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya. Ketercapaian pemecahan masalah pada siswa kategori prestasi belajar rendah cenderung lebih sedikit dibanding dengan siswa kategori prestasi belajar sedang. Pada langkah pertama, tidak semua siswa mampu memahami masalah dengan baik. Terdapat siswa yang menuliskan hal yang diketahui dan tidak menuliskan hal yang ditanyakan. Pada langkah kedua, tidak semua siswa dapat mengidentifikasi strategi pemecahan masalah. Pada langkah ketiga, terdapat beberapa siswa yang melakukan langkah-langkah rencana pemecahan kurang tepat. Pada langkah keempat, siswa tidak memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya. Kesimpulan dari penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa 32,14% dari jumlah siswa masuk dalam kategori prestasi belajar tinggi. 42,86% dari jumlah siswa masuk dalam kategori prestasi belajar sedang. Dan 25% dari jumlah siswa masuk dalam kategori prestasi belajar rendah. Kesimpulan yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3,57% dari jumlah siswa tidak dapat memecahkan masalah sesuai langkah kuliah. 32,14% dari jumlah siswa dapat memecahkan masalah sesuai langkah kuliah sampai langkah ke-1. 42,86% dari jumlah siswa dapat memecahkan masalah sesuai langkah kuliah sampai langkah kedua. 21,43% dari jumlah siswa dapat memecahkan masalah sesuai langkah kuliah sampai langkah ketiga, dan 0% dari jumlah siswa dapat memecahkan masalah sesuai langkah kuliah sampai langkah keempat. Untuk kesimpulan yang ketiga, untuk ketercapaian pemecahan masalah berdasarkan langkah kuliah ditinjau dari prestasi belajar. Siswa kategori prestasi belajar tinggi cenderung dapat melaksanakan pemecahan masalah berdasarkan langkah kuliah sampai langkah ketiga. Ketercapaian pemecahan masalah pada siswa kategori prestasi belajar sedang cenderung lebih sedikit dibanding dengan siswa kategori prestasi belajar tinggi, yaitu sampai langkah kedua. Terdapat beberapa siswa hanya sampai langkah pertama. Ketercapaian pemecahan masalah pada siswa kategori prestasi belajar rendah cenderung lebih sedikit dibanding dengan siswa kategori prestasi belajar sedang, yaitu sampai langkah pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.